Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah yang dirahmati Allah, menjadi bagian dari keluarga besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kehormatan yang tidak dimiliki banyak orang. Namun, status ini bukanlah jaminan untuk selalu dimuliakan, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. Sejarah mencatat bahwa menjadi keturunan Nabi seringkali berarti menghadapi tantangan besar, mulai dari konflik internal hingga tekanan eksternal. Dalam video ini, kita akan membahas perjalanan sejarah keturunan Nabi Muhammad, khususnya dari jalur Hasan dan Husain. Selain itu, kita juga akan mengupas kontroversi yang berkembang di Indonesia terkait klan Ba'alawi dan bagaimana mereka menjalani kehidupan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Ketika Nabi Muhammad wafat, umat Islam dihadapkan pada tantangan besar untuk memilih pemimpin. Perselisihan muncul karena ada berbagai pandangan tentang siapa yang layak menggantikan beliau sebagai khalifah. Sebagian besar sahabat memilih Abu Bakar, tetapi ada pula yang menginginkan Ali bin Abi Thalib sebagai penerus karena hubungan darahnya dengan Nabi. Perselisihan ini menjadi awal dari perpecahan besar yang kemudian berdampak pada hubungan antar klan di suku Quraisy. Ketegangan ini semakin nyata dalam Perang Jamal atau Perang Basrah yang terjadi antara Aisyah, istri Nabi, dan Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi. Aisyah marah karena mendengar Khalifah Utsman bin Affan dibunuh. Konflik ini akhirnya mengorbankan banyak nyawa, termasuk di pihak sahabat Nabi. Perpecahan ini memperlihatkan betapa rentannya umat Islam saat itu terhadap konflik politik. Ketegangan yang terjadi bukan hanya karena perbedaan pandangan, tetapi juga ambisi kekuasaan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga dekat Nabi. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, tampuk kepemimpinan umat Islam jatuh kepada putranya, Hasan. Namun Hasan menghadapi tekanan besar dari Muawiyah, seorang gubernur dari klan Bani Umayyah yang tidak menerima kepemimpinannya. Hasan akhirnya diracun oleh istrinya sendiri, Ja'dah binti al-Ash'ats, yang tergiur oleh janji harta dari Muawiyah. Husain, saudara Hasan, kemudian melanjutkan perjuangan keluarga Bani Hashim, namun nasibnya jauh lebih tragis. Dalam Perang Karbala, Husain beserta keluarganya dibantai secara brutal oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Islam dan menjadi titik awal lahirnya tradisi Asyura di kalangan Syiah. Sebagai bentuk mengenang tragedi tersebut, dinasti Umayyah berdiri setelah Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah demi menghindari perang saudara yang lebih besar. Namun, dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus sering dikritik karena kebijakan politiknya yang cenderung represif terhadap keturunan Nabi. Selama hampir 1 abad, dinasti Umayyah memerintah dengan tangan besi, tetapi akhirnya dihancurkan oleh dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdul Abbas As-Saffah, yang merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Dinasti ini berpusat di Baghdad dan menjadi simbol kemajuan peradaban Islam di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah, keturunan Nabi dari jalur Hasan dan Husain tetap menghadapi tekanan, meskipun mereka tersebar ke berbagai wilayah Islam. Salah satu jalur keturunan yang menjadi perbincangan adalah nasab Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, yang menjadi leluhur klan Ba'alawi di Yaman. Menurut sebagian ulama dan ahli sejarah, nasab Ubaidillah ini tidak tercatat dalam kitab-kitab sejarah yang sezaman. Hal ini menimbulkan keraguan dan kontroversi, terutama di kalangan masyarakat yang menganggap penting keaslian nasab. Di sisi lain, ada pula pendapat yang membela bahwa keberadaan mereka terbukti dari tradisi lisan dan pengakuan masyarakat di berbagai wilayah. Klan Ba'alawi datang ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Menurut sejarawan Agus Sunyoto, mereka dibawa oleh Belanda pasca Perang Diponegoro. Kehadiran mereka awalnya disambut baik karena mereka dianggap sebagai penyebar Islam dan memiliki hubungan nasab dengan Nabi Muhammad. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, beberapa tokoh dari klan ini dianggap mulai terlibat dalam politik lokal dengan cara yang kontroversial.
Mereka dituduh menggunakan status keturunan Nabi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini memicu perdebatan di kalangan umat Islam, terutama terkait apakah tindakan mereka mencerminkan ajaran Nabi Muhammad atau tidak. Sejarah menunjukkan bahwa menjadi keturunan Nabi bukanlah sebuah jaminan kemuliaan di dunia. Banyak dari mereka yang justru menjadi korban konflik politik dan ambisi kekuasaan. Di sisi lain, ada pula keturunan Nabi yang berhasil menjaga amanah dengan menjadi teladan dalam akhlak dan perilaku. Untuk itu penting bagi kita semua untuk tidak hanya melihat status seseorang dari nasabnya, tetapi juga dari amal dan kontribusinya terhadap masyarakat. Dalam Islam, keutamaan seseorang ditentukan oleh takwa, bukan garis keturunan. Kisah panjang klan Ba'alawi adalah cerminan dari dinamika sejarah umat Islam yang penuh dengan pelajaran berharga. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus menjaga amanah sejarah ini dengan tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan pandangan. Sahabat Abah, mari kita jadikan sejarah ini sebagai pelajaran. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali mereka yang bertakwa. Mari kita terus berusaha memperbaiki diri dan menjaga persatuan umat Islam. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan komentar berupa saran atau kritik membangun. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.